Penerapan protokol kesehatan kini nggak cuma jadi himbauan aja. Kalau masih bandel nggak pakai masker, sanksi denda dan penjara sudah menanti di depan mata. Tapi sahabat mungkin ada yang belum tahu ya, kenapa sih pemerintah sekekeh itu untuk menyuruh warganya memakai masker di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita akan ulas masalah ini dalam sorotan redaksi. Masker penting nggak sih? Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku mulai 14 September 2020. Pergub Nomor 53 Tahun 2020 itu berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam peraturan itu juga dituliskan nih sahabat, kewajiban bagi perorangan dalam menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah wajib pakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Wajib mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan hand sanitizer. Wajib menerapkan pembatasan interaksi fisik atau physical distancing dan juga wajib meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Jika sahabat melanggar kewajiban protokol kesehatan itu, terutama tidak pakai masker, maka sahabat dapat diberikan sanksi administratif sesuai yang tercantum dalam Pasal 9 Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020, yaitu berupa teguran lisan, pembubaran kerumunan dan penyitaan identitas dalam waktu tertentu, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp250.000. Selain penerapan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo juga melakukan operasi justisi dengan rujukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020. Sesuai peraturan itu, para pelanggar yang tidak memakai masker yang terjaring dalam razia akan menjalani sidang di tempat dengan denda Rp150.000, subsidi hukuman kurungan selama 3 hari. Cuma karena nggak pakai masker bisa kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan dipenjara loh sahabat. Ngeri bukan? Tapi sahabat tahu nggak sih kenapa pemerintah sampai sekeras itu mendorong masyarakatnya untuk pakai masker di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama harus sahabat pahami adalah COVID-19 itu sendiri. Menurut Kementerian Kesehatan, virus ini mirip seperti penyakit pernafasan lainnya. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Namun, untuk orang yang punya penyakit pernafasan bawaan, virus ini bisa menjadi sangat berbahaya dan mematikan. Virus ini juga punya sifat mudah sekali menular ke orang lain melalui droplet yang bisa kita keluarkan saat bersin atau berbicara. Terlebih lagi, orang yang terjangkit virus ini ada yang tidak mengalami gejala klinis sehingga sulit sekali dideteksi. Kalau penyebaran ini tidak segera diatasi, bisa saja kemudian banyak orang yang jatuh sakit dan rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien yang datang. Sehingga kemudian banyak orang yang jadi korban karena tidak mendapatkan perawatan yang layak. Tingkat deteksi melalui tes swab yang masih belum maksimal di Indonesia membuat pemerintah harus memikirkan cara yang paling praktis untuk mengurangi penularan COVID-19, yaitu menghimbau warganya pakai masker. Beberapa negara di dunia juga telah mewajibkan penggunaan masker untuk membantu menekan penyebaran COVID-19, seperti yang dihimbau oleh WHO. Menurut WHO, penggunaan masker yang baik dan benar dapat menurunkan tingkat penularan COVID-19 hingga 75%. WHO merekomendasikan penggunaan masker medis untuk orang sakit, orang dengan gejala COVID-19, petugas kesehatan, orang yang merawat kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi, dan orang dengan kondisi penyakit pernafasan bawaan. Sementara, untuk orang yang sehat, WHO menyarankannya untuk mengenakan masker non-medis atau masker kain. Mengutip panduan terbaru WHO yang berjudul Advice on the Use of Masks in the Context of COVID-19 Interim Guidance yang diterbitkan pada 5 Juni 2020 lalu,
Masker kain bisa terbuat dari berbagai bahan dan kombinasi. Kombinasi dari berbagai jenis kain dan material menghasilkan filtrasi yang berbeda terhadap kemampuan untuk bernafas dan penyaringan virus. Dan masker dengan bahan katun dengan 3 lapisan adalah yang paling WHO rekomendasikan. Beberapa waktu lalu, masker jenis scuba atau buff sempat menjadi perbincangan hangat akibat adanya instruksi PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI yang menghimbau penumpang kereta tidak mengenakan masker jenis ini. Ini karena masker scuba dan buff dinilai memiliki efektivitas yang rendah dalam menangkal virus, debu, dan bakteri karena bahannya yang tipis dan juga hanya memiliki 1 lapisan. Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas COVID-19 pun turut berkomentar perihal masalah ini. Menurutnya, masker jenis itu memang kurang efektif untuk digunakan. Masker kain yang bagus adalah berbahan cotton dan berlapis 3. Mengapa hal itu penting? Karena kemampuan memfiltrasi atau menyaring partikel virus itu akan lebih baik dengan jumlah lapisan yang lebih banyak. Dalam hal ini 3 lapisan berbahan katun. Dan masker scuba atau buff ini adalah masker dengan 1 lapis saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung sampai dengan mulut dan dagu, serta rapat di pipi. Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur juga sempat memberikan pernyataannya tentang pentingnya pemakaian masker. Menurut Emil, jika semua warga mau berperan aktif memakai masker, maka risiko penularan COVID-19 hanya akan ada di angka 1,5% saja. Walaupun kita sudah pakai masker, kalau kita sehat nih, kita pakai masker, ketemu orang sakit dan dia nggak pakai masker, dan kita nggak jaga jarak, kemungkinan kita tertular dari 100% turunnya menjadi 70%. Kalau yang sakit nggak pakai masker, walaupun kita nih pakai masker. Tapi kalau dibalik, yang sakit yang pakai masker, kita yang nggak pakai masker, dari 100% risiko penularan jadi 5%. Artinya yang benar-benar sebenarnya dicegah jangan sampai abai pakai masker adalah yang justru carrier. Kalau dua-duanya pakai masker, turun dari 100 menjadi 1,5%. Penelitian yang dilakukan University of New South Wales menggunakan sistem pencahayaan LED dan kamera berkecepatan tinggi merekam orang yang batuk dan bersin dalam berbagai skenario. Secara visual, nampak jika droplet yang dihasilkan saat kita berbicara saja sudah sangat banyak, terlebih lagi saat kita bersin dan batuk. Masker bedah dengan 3 lapisan secara signifikan lebih baik mengurangi emisi droplet daripada masker kain 1 lapisan atau tanpa menggunakan masker sama sekali. Ini membuktikan betapa pentingnya penggunaan masker dalam mencegah tersebarnya droplet secara luas. Sudah lebih dari 5 bulan lamanya pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memakai masker. Berbagai macam upaya untuk menghimbau masyarakat telah dilakukan selama ini. Namun, masih ada saja yang sengaja atau tidak sengaja mengabaikan protokol kesehatan. Mau menerima atau tidak, pandemi COVID-19 memang faktanya benar-benar nyata dan ada di tengah-tengah kita. Dan baik pemerintah maupun para ahli sepakat jika penggunaan masker terbukti dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 secara efektif jika dilakukan dengan benar. Sekarang, pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk mendisiplinkan penggunaan masker. Tapi kembali lagi, hasilnya semua ada di tangan masyarakat. Lek dikongkon gawe hal sepele kayak masker agak gelem, yo ancene angel tuturanmu rek. Oke deh sahabat, sekian untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sukai dan bagikan. Oke, kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.